Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah sahabat-sahabat jinten yang berbahagia mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, berkah ilmu, berkah iman, berkah amal, berkah rezeki, berkah umur, berkah eh, pekerjaan, berkah anak cucu keturunan, berkah dari tempat yang kita tempati, dan berkah dari ilmu yang kita dapatkan, serta berkah dari waktu yang kita manfaatkan secara terbaik. Ya, insya Allah pada kesempatan sesi hari ini saya akan mencoba membaca sebuah literatur yang bersumber dari kitab terjemah Irsyadul Ibad, Pedoman dan Petunjuk Manusia ke Jalan yang Benar, karya Syekh Jainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Ya, tentang marah. Ya, marah, satu kata yang kalau mendengarnya aja sudah ngeri. Ya, marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Muawiyah, wahai Muawiyah, berhati-hatilah kamu jangan sampai marah. Sebab sesungguhnya marah itu merusakkan keimanan, sebagaimana jadam bisa merusakkan rasa madu. Jadi marah itu bisa merusakkan keimanan. Ya, bisa merusakkan keimanan. Artinya apa? Seseorang yang marah itu imannya bisa rusak. Apakah seperti itu? Ya, itulah yang disebutkan Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan hadis riwayat Ibnu Asyakir. Jadi Rasulullah menyampaikan, wahai Muawiyah, artinya Muawiyah salah seorang sahabat Rasul SAW, berhati-hatilah kamu jangan sampai marah. Sebab sesungguhnya marah itu merusakkan keimanan. Sebagaimana jadam bisa merusakkan madu. Jadi ada zat yang bisa merusakkan madu dari sisi rasa, dari sisi eh, warna, yaitu namanya jadam. Artinya marah itu bisa merusakkan iman. Jadi yuk kita hati-hati, jangan sampai iman kita rusak. Nah, jangan sampai kita rusak iman gara-gara kita menjadi orang yang marah. Dan ini tentunya Rasulullah SAW menyampaikannya kepada seorang sahabat yang tentu saja kita adalah sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi bagian yang mendapatkan himbauan tentang jangan sampai kita melakukan perbuatan yang namanya marah. Kemudian Al-Kharari Tihi meriwayatkan, berhati-hatilah kamu jangan sampai bermusuhan, sebab bermusuhan itu sama dengan pencukur agama. Ya, jadi selesai marah biasanya suka ada bermusuhan. Padahal bisa jadi pada saat itu marahnya itu hanya sesaat, hanya tentang sesuatu yang kecil, tetapi karena menyakitkan maka jadi permusuhan. Ini jangan sampai terjadi semacam ini. Umpamanya ada yang sudah mengalami semacam itu, segeralah bertobat, kemudian segeralah mengklarifikasi ya bahwa kemarahan itu ternyata akan menimbulkan kerusakan dalam agama, dan kalau seandainya menimbulkan sampai kepada permusuhan, maka akan menjadi pencukur agama. Jadi agama gundul, nggak ada artinya gitu ya, orang yang bermusuhan. Ibnu Syahin berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ibnu Adam, ingatlah padaku niscaya di saat kamu marah. Aku akan mengingat kebaikanmu di waktu aku marah, ya. Dan aku tidak akan membinasakanmu bersama orang-orang yang aku binasakan. Jadi ini dari Ibnu Syahin. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan, sesungguhnya marah itu alat patri dari neraka jahanam yang diletakkan oleh Allah kepada perasaan hati seseorang di antara kamu. Wah, dari neraka jahanam, sehingga kalau melihat orang marah itu kelihatannya seperti api, ada merah menyala ya. Genek ya mukanya itu ya kalau orang marah. Jarang orang yang marah ramah ya. Jadi beda nih ketika orang marah.
Apakah kamu tidak melihat bila dia marah maka kedua matanya memerah? Ini disebutkan di hadis Al-Hakim ini disebutkan bahwa apakah kamu tidak melihat bila dia marah maka kedua matanya memerah, wajahnya muram dan urat-uratnya mengembang. Jadi lamun marah tehnya matanya memerah, wajahnya ya genek ya muram genek ya. Kemudian urat-uratnya mengembang, ranteng. Nah, ya, asli ya begitu ya, benar. Ya, itulah yang disebutkan di sini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, neraka itu mempunyai pintu, tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang menyembuhkan kemarahannya dengan berbuat sesuatu yang dimurkai Allah. Jadi ada orang yang marah, tapi selesainya marah atau ketika dia berhenti marahnya, maka dia pelampiasannya kepada berbuat sesuatu yang tidak disukai Allah. Selesai marah terus mabok, terus Masya Allah ya. Biasanya kan begitu ya. Atau mungkin malah ada yang sampai selesai marah terus membunuh, menganiaya. Ya, yang paling ininya, yang paling tidak bagusnya, paling tidak bagus, paling entengnya mungkin selesai marah terus musrang masring ke sana kemari, banting sana banting ini merusak ya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak diingini seperti itu ya. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Hadis riwayat Tobroni. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya marah itu dari godaan setan. Sedang setan diciptakan dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, bila seseorang di antaramu marah, maka cepat-cepatlah berwudu. Nah, ini resepnya ya. Jadi kalau marah boleh, tapi cepat berwudu. Karena apa? Kemarahan itu dari api. Ya, dari setan. Setan dari api. Nah, kemudian untuk bisa meredamnya adalah dengan berwudu, didinginkan ya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya seseorang di antara kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka amarahnya akan lenyap daripadanya. Jadi kalau lagi marah, sepatlah bertaud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Tobroni. Diriwayatkan ada sebagian sahabat yang marah lantas menanggalkan agamanya lalu murtad sehingga mati kafir. Naudzubillah ya. Jadi tadi ada yang hindarilah marah yang berkepanjangan, yang menimbulkan permusuhan, kemudian yang menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, renungkanlah akibat buruk dari marah. Semoga Allah melindungi kita dari sikap yang jahat tersebut. Ya, jadi marah itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Ya, sekali lagi, marah itu sesuatu yang harus dihindari. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, yaitu kepada Muawiyah, berhati-hatilah kamu, jangan sampai marah, sebab sesungguhnya marah itu merusakkan keimanan. Ya, sebagaimana jadam bisa merusakkan rasa madu. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang akan menimbulkan marah yang menimbulkan tidak baik. Sekali lagi, marah boleh dalam kendali. Dan ketika marah, segera sadari bahwa itu adalah keadaan yang tidak wajar. Segera, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian segera untuk berwudu. Dan tentunya, kalau berwudu sudah selesai, ada sholat syukur wudunya. Nah, dan ketika itulah maka akan dibacakanlah ayat-ayat, direnungkanlah dalam diri baik-baik, direnungkanlah bahwa segala sesuatu yang diakibatkan oleh kemarahan itu tidak akan ada artinya. Ya, di mana sekarang kita melihat kemarahan itu sangat mudah disulut. Sedikit-sedikit orang marah, sedikit-sedikit orang bermusuhan, sedikit-sedikit orang saling menjelekan, sedikit-sedikit orang saling mencaci. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari keadaan semacam itu dan tentu saja kepada Allah kita bermohon ampun. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi bagian yang menjadi perjuangan kita untuk tetap memelihara keadaan kita dalam keadaan yang terbaik untuk berbuat sesuatu yang merupakan amalan yang mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk
kita syukuri bahwa sampai dengan hari ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya menjadi amal yang soleh, dan pada saatnya Allah akan memberikan rahmatnya dan anugerahnya kepada kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syawaatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita tekadkan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hindari permusuhan, karena itu semuanya adalah akan membawa kepada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yuk kita sama-sama akhiri yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari ajaran agama Islam, dari contoh Rasulullah, dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mohon untuk dimaafkan. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat duha.